Ruh-ruh itu kemudian masuk ke jasad-jasad mereka tanpa tertukar jasadnya. Disitulah manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, orang-orang kafir ini digambarkan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana min marqadina, duhai celaka kami, siapa membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini? Maka mereka digambarkan seperti laron. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron ini kalau ada lampu maka dia akan mengejar lampu, dan mereka terbangnya tidak ada aturan, sehingga karena tidak ada aturan diterjang kawannya, tabrak sana, tabrak sini, besoknya berhamburan, sayapnya entah kemana-mana. Begitulah kondisi manusia pada hari kiamat. Orang-orang kafir lari ke barat dan ke timur, lari lagi selatan ke utara. Mereka tidak ada tujuan, seperti laron. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Semua manusia sibuk dengan sendirinya, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan dia tidak lari. Di sampingnya sudah ada pasangannya, sudah ada istrinya, suaminya, anak, ibu, kakek, semua. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, alhaqna bihim dzurriyyat, maka kami kumpulkan keluarga yang beriman di satu tempat. Ketika orang-orang yang beriman ini melihat orang-orang kafir lari ke sana kemari, maka mereka hanya mengatakan haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji dari Allah Ar-Rahman dan benarlah ucapan para nabi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah baru ada penyeru di tengah-tengah pada mahsyar. Kemudian barulah manusia tertuju kepada satu arah, kepada satu suara. Dan Allah Subhanahu wa taala bahasakan kal jorodil muntasir, seperti belalang-belalang yang sedang berterbangan. Belalang itu kalau sedang terbang bersama koloninya pasti akan tertuju pada satu titik. Maka semua tertuju pada satu titik. Disinilah disebut Ardul Mahsyar. Kita akan dikumpulkan. Ketika mereka dibangkitkan, Nabi SAW mengatakan yuhsarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Ketika manusia dibangkitkan, hufat, tidak pakai celana, tidak pakai baju, telanjang bulat, kemudian tidak dikhitan, kemudian tidak pakai sendal, kemudian tidak membawa harta di badan. Mau siapapun Anda presiden, menteri, orang kaya, dibangkitkan sama. Karena di hari itu tidak ada yang membedakan si kaya dan si miskin, si pejabat dan si rakyat, semua sama dibangkitkan seperti itu. Lalu apa yang mau disombongkan? Di padang mahsyar itu macam-macam manusia dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan kecil sekali, kecil seperti semut di tengah-tengah orang-orang besar, sehingga harus menghindar pijakan orang-orang besar. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang yang sombong ketika di dunia. Dia merasa besar ketika di dunia. Di akhirat Allah kecilkan, Allah bangkitkan seperti zarah di akhirat. Ada juga yang berteriak-teriak ya Rob, ya Rob, tapi Allah tidak memandangnya. Allah tidak mengajak bicara dengannya. La yanzurullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Walaupun dia berteriak-berteriak ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang lari, tetapi mereka berjalan dengan kepala, sedang kakinya itu di atas. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Ada juga orang-orang yang dibangkitkan dengan mata yang buta, sehingga dia mengatakan ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Rabb, ketika di dunia aku bisa melihat, kenapa di sini buta? Katanya. Macam-macam orang di padang mahsyar itu dibangkitkan. Karena orang dibangkitkan itu alama mata alaih, sebagaimana kematiannya. Ada ketika di dunia dia menusuk-nusuk untuk bunuh diri, maka ketika dibangkitkan di tangannya sudah ada pisau sedang menusuk-nusuk badannya. Anda bayangkan, manusia dibangkitkan itu macam-macam bentuknya. Baru kemudian manusia dikumpulkan di satu tempat,